Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023. Hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau telah mengangkat Santo Ambrosius uskupmu menjadi pujangga dalam gereja kudus dan teladan kegigihan dalam rasul. Gerakkanlah orang-orang yang setia kepadamu untuk memimpin umat dengan tegas dan bijaksana. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 21, dilanjutkan dengan ayat yang ke-24 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, saya pernah mendengarkan ada gurauan dari sejumlah anak-anak muda yang sedang berkerumun di pinggir jalan ketika saya masih bertugas di salah satu tempat di paroki di daerah pedalaman. Ketika saya lewat, anak-anak itu bergurau demikian, "Muda foya-foya, tua bahagia, dan mati masuk surga." Gurauan ini menggambarkan seakan-akan masuk surga itu sesuatu yang sederhana dan mudah sesuai dengan keinginan kita. Banyak orang atau bahkan semua orang memang ingin masuk surga. Namun banyak dari mereka atau kita yang menunda-nunda untuk merintis jalan ke surga itu. Sebagian lagi dari kita tidak tahu jalannya. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama menegaskan bahwa untuk masuk surga itu setiap orang harus melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Bapa itu bukan hanya sekedar keinginan, rencana, atau seruan, tetapi suatu sikap yang mewujud dalam tindakan. Foya-foya tentu bukan sikap dan tindakan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu semestinya menjadi kebiasaan yang sudah ditanamkan dan dibiasakan sejak masa kanak-kanak. Keluarga-keluarga Katolik mempunyai tanggung jawab untuk memperkenalkan sikap dan nilai-nilai kekatolikan kepada anak-anak sejak dini. Dengan demikian, anak-anak memiliki dasar yang kokoh dan kuat untuk merintis jalan menuju ke surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dunia kita terus berkembang dengan pesat. Hidup pun bergerak maju dengan cepat. Setiap hari ada saja hal baru yang ditawarkan. Begitu pula pilihan-pilihan yang bisa kita putuskan untuk berbagai urusan dalam hidup selalu beragam. Dalam situasi seperti itu, kita memerlukan panduan yang benar untuk tetap berjalan pada arah yang tepat, mencapai harapan dan cita-cita kita. Kita memerlukan pegangan yang kuat agar tidak jatuh pada kehancuran atau terjebak pada keadaan yang serba buruk. Apalagi ketika kita berpikir tentang hidup yang tidak selesai hari ini, bukan pula hidup pada hari-hari masa depan, melainkan hidup dengan akhirat nanti. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, Yesus juga melalui bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk setia mendengarkan dan tekun menghayati sabdanya dalam hidup sehari-hari. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan itu yang akan masuk ke dalam surga, tetapi mereka yang masuk ke dalam surga adalah mereka yang melakukan atau melaksanakan kehendak Bapa-Ku. Dua aktivitas yang penting dan hendaknya dilaksanakan. Demikian pentingnya sehingga diibaratkan dengan fondasi rumah. Orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya itu seperti mendirikan rumah di atas fondasi yang kuat. Sebaliknya mereka yang mendengar sabda Tuhan tetapi tidak melaksanakannya dalam hidup adalah sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk sungguh-sungguh meresapkan sabda Tuhan ini. Hendaklah seluruh kehidupan kita, seluruh gerak langkah maju kita, seluruh keberadaan kita di dunia ini, segala aktivitas yang kita lakukan, hendaknya kita lakukan atau dasarkan pada pijakan fondasi yang kuat, ialah sabda Tuhan itu. Dengan demikian, sabda Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita pada akhirnya menjadi nyata dalam tindakan yang konkret melalui kesaksian hidup kita masing-masing. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, mari kita berlangkah maju bersama, terus bergandengan tangan. Mari kita membangun
kehidupan yang semakin baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Semoga Tuhan selalu menjaga, melindungi, serta memberkati kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.